Kita beralih ke reaksi oksidasi reduksi atau reaksi transfer elektron. Jadi salah salah satu ya fenomena yang ada di larutan berair itu adalah reaksi oksidasi reduksi. Contohnya di sini kita punya satu senyawa satu zat ya. Di sini ada magnesium bentuknya solid atau padatan, jumlahnya 2 itu bereaksi dengan O2 oksigen, eh, dalam bentuk gas menghasilkan 2 MgO. Ini kalau kalau dalam material itu biasanya adalah reaksi karat ya. Reaksi oksidasi atau karat itu eh, terhadap magnesium sendiri. Jadi di sini ada reaksi 2 Mg plus 2 Mg itu menjadi 2 Mg2 positif plus 4 elektron. Jadi kan karena dia menghasilkan menjadi Mg2 positif. Mg2 positif itu artinya dia mendapatkan 2 proton ya. Bermuatan itu ditambahkan dengan 4 E- karena supaya balance ya, dari sebelah kanan itu tidak bermuatan, sedangkan di sebelah kanan itu bermuatan 2, itu 2 positif. Koefisiennya itu ada 2, jadi kita tambahkan elektron 4 ya, sehingga terjadi balancing atau terjadi kesetaraan antara kiri dan kanan. Karena elektron kita tahu ya, elektron itu kan bermuatan negatif, sedangkan Mg2 positif itu bermuatan positif. Jadi kalau kita tambahkan dengan elektron, maka dia akan netral gitu. Sama dengan sebelah kiri netral, 2 Mg. Ini adalah dikatakan sebagai reaksi oksidasi atau hilangnya elektron gitu ya. Jadi dia lepas, elektronnya lepas, itu adalah yang 4E ini, 4 elektron ini. Sedangkan selain itu ada reaksi yang tadi ya, O2 menjadi 2O2-. Jadi dari tidak bermuatan menjadi dia bermuatan negatif gitu, 2-. Sehingga untuk menyetarakannya di sebelah kiri ini harus ditambahkan dengan elektron karena dia kan bermuatan negatif. Jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan negatifnya bertambah. Jadi kalau mau menyetarakannya otomatis yang sebelah kiri ini. Karena O2 ini adalah tidak bermuatan 0, sedangkan di sebelah kanan adalah bermuatan 2- kali 2 menjadi 4-. Sehingga sebelah kiri ini kita harus tambahkan dengan 4 elektron, menjadi sebelah kiri adalah 4-, juga, dan di sebelah kanan menjadi 4- juga gitu. Ini disebut dengan reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Artinya dia mendapatkan elektron. Nah, kalau kita tulis dalam reaksi yang lengkap, 2 Mg plus O2 plus 4 elektron ya tadi ya, karena di sini ada O2 plus 4 elektron, kita masukkan 4 elektronnya ditambah dengan 2 Mg2 positif plus O2- plus 4 elektron. Nah, kita bisa 4 elektronnya karena di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, kita bisa coret menjadi 2 Mg plus O2 menjadi 2 MgO. Bisa dilihat reaksi awal tadi ya. Oke. Ini contohnya bisa dilihat ada reaksi Zn di dalam larutan CuSO4 menghasilkan lain sebagainya ya, bisa dilihat seperti ini, bisa dipelajari. Ya, contoh lain ada Zn atau seng. Ini seng ya, material seng kemasukan dalam larutan kalsium CuSO4 menghasilkan ZnSO4 plus Cu. Kalau kita uraikan menjadi ion-ionnya, berarti Zn menjadi Zn2 positif. Ini otomatis kita harus tambahkan 2 elektron sehingga balance. Sehingga Zn itu teroksidasi dan Zn menjadi zat pereduksi. Jadi kalau dia mengalami oksidasi, berarti Zn itu merupakan pereduksi gitu. Pokoknya gitu ya, untuk memudahkannya. Sedangkan untuk copper itu atau Cu2 positif itu akan berubah menjadi Cu plus Cu ya, menjadi Cu, sorry. Sehingga di sebelah kiri itu karena ada muatan 2 positif, berarti kita harus tambahkan 2 elektron sehingga muatannya netral gitu ya, kiri dan kanan. Cu2 positif itu mengalami reduksi ya, atau tereduksi, sehingga dia itu merupakan zat pengoksidasi. Kemudian kabel tembaga bereaksi dengan perak nitrat menghasilkan perak. Ini ya selainnya ya. Bisa dilihat di bawah ini, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini sekarang kita lihat bilox atau bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu merupakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul senyawa ya, atau senyawa ionik ya, jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Kita lihat satu persatu. Di sini ada seandainya ya, ada ketentuannya.
Jadi setiap atom dalam unsur bebas dalam keadaan tidak tergabung memiliki bilangan oksidasi 0. Contohnya Ne, B, K, Pb, H2, O2, P4 itu adalah 0 ya. Bilangan oksidasinya pasti 0. Kemudian pada ion monoatomik ya, bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan ion tersebut. Misalkan Li positif itu positif 1, Fe3 positif itu Fe itu biloxnya 3, O2 min itu biloxnya adalah minus 2 gitu. Sedangkan bilangan oksidasi oksigen biasanya minus 2 pada H2 ada pengecualian ya untuk O2. Di sini ada pada H2O2 itu bilangan oksidasi itu ada minus 1 gitu, bukan minus 2 lagi ya. Ini syaratnya hanya untuk pada H2O2 ya, karena kan ada H2O, ada H2O2 ya. Ini hidrogen peroksida. Kemudian bilangan oksidasi hidrogen itu adalah plus 1 kecuali bila hidrogen berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Nah, jadi dalam kasus ini bilangan oksidasinya minus 1 sebaliknya ya. Kemudian fluor memiliki bilangan oksidasi minus 1 eh, untuk semua senyawa. Kemudian halogen lainnya misalkan ClBrI memiliki bilangan oksidasi negatif ketika sebagai ion halida dalam senyawanya dan positif jika bergabung dengan oksigen sendiri ya. Kemudian dalam molekul netral jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus 0, pasti harus 0 ya. Kalau tidak 0 tidak balance, tidak stabil. Kemudian dalam ion poliatomik jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut harus sama dengan muatan total ionnya. Contoh di sini adalah berapa ketika kita ditanya misalkan berapa bilangan oksidasi dari seluruh unsur HCO3- ini, kita urutkan satu persatu. Contohnya adalah O tadi, O itu adalah minus 2, kemudian H plus 1. Plus 1. Tapi dia HCO3 itu bermuatan negatif 1 ya. Otomatis kalau kita lihat di sini H ada 1, O ada 3, berarti kalau kita lihat 3 kali min 2 ya, karena biloxnya min 2, 3 kali 2 berarti min 6, ditambah dengan 1 H gitu, karena plus 1 dan koefisien 1 menjadi 1 gitu, plus 1 dan ditambah dengan C belum kita ketahui. C ini yang akan menentukan bilangan oksidasi seluruh unsurnya gitu ya. Dan totalnya adalah minus 1 karena total dari semua senyawa ini adalah minus 1. Jadi kalau kita urutkan 3 kali 2 adalah minus 6 ditambah 1 menjadi minus 5 ditambah dengan C tadi sama dengan minus 1 sehingga kalau mau sisa kalau mau balance menghasilkan 0 berarti C itu adalah plus 4 karena tadi kan sisanya adalah minus 5 ya. Jadi kita harus tambahkan 4 sehingga menghasilkan minus 1 sama dengan hasil dari total tersebut itu. Di sini untuk bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa ya bisa dilihat langsung nanti di tabel periodiknya. Contohnya di sini H tadi ya plus 1 dan minus 1 ketika ada syaratnya kenapa minus 1. Kemudian Li itu plus 1, Na plus 1, di sini ada F itu minus 1 dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Nah, selain itu contohnya yang lain adalah IF7 tadi ya. F itu nilainya minus 1 karena ada syarat tadi F itu minus 1 tadi ya. Sehingga dan totalnya adalah 0 karena IF7 itu nilainya adalah 0 ya. Sehingga dan jumlahnya ada 7, berarti I itu berapa sih bilangan oksidasinya? Nah, kita bisa lihat dengan cara tadi ya, 7 kali minus 1 menjadi minus 7. Nah, untuk menghasilkan 0 berarti kita harus tambahkan dengan plus 7. Nah, I itu adalah plus 7. Nah, itu plus 7 itu adalah bilangan oksidasinya gitu. Dan seterusnya ya, bisa dicoba sendiri di bawah ini. Nah, kalau yang NaIO2 ini berarti I ini adalah bilangan oksidasinya nilai I itu berapa? Sedangkan K2CR2O7 itu nanti CR ini yang akan dicari gitu. Nah, seperti itu. Bisa dilihat. Dan NaIO3 adalah plus 5 ini ya, bilangan oksidasi, sedangkan K2CR2O7 itu adalah plus 6 ya. Ini reaksi redox. Untuk reaksinya seperti ini. Ada reaksi kombinasi. Kombinasi itu jadi dua unsur digabung menjadi senyawa ya. Contohnya di sini A plus B menjadi C, S plus O2 menjadi SO2. Jadi di sini ada S bermuatan 0 plus O2 bermuatan 0. Dia akan menghasilkan SO2 yang bermuatan minus 2 karena di sini plus 2 karena di sini S itu plus 4 sedangkan O itu minus 2. Minus 2 ya. Jadi 2 kali 2 minus 4 gitu. Jadi netral. Kemudian selanjutnya reaksi dekomposisi. Dekomposisi artinya suatu senyawa akan terurai menjadi unsur-unsurnya. Contohnya C menjadi A plus B. Contohnya adalah KClO3 ya. 2 di sini menghasilkan dia 0 ya. 2 kali 1
ditambah ini KClO3 itu kan ada 2 kali 1 plus 2, kemudian plus 2 ditambah plus 10 ya. Plus 2 tambah plus 10 plus 12, sedangkan O itu ada minus 2 menjadi 3 kali 2 6, 3 kali 2 menjadi berapa ya ini? Jadi 6, 6 ditambah 12 jadi 6 ya. Sedangkan di sini ada KCl gitu. 2 kali 1 plus 2 kali minus 1, 0. 3 kali 0 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya redox untuk reaksi penggantian. Penggantian itu artinya dia tukaran ya. A plus BC menjadi AC plus BJ tukaran gitu. Contohnya bisa dilihat ya di penggantian hidrogen, penggantian logam, dan penggantian halogen. Bisa dilihat sendiri, bisa dipelajari. Nah, sekarang kita lihat dari keaktifan. Di sini ada keaktifan. Jadi bisa dilihat di tabel yang sebelah kiri ini dari Li positif plus N ke bawah itu adalah menurun ya, reduction. Jadi eh, semakin semakin lemah ya ke bawah ini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini untuk reaksi redox, untuk reaksi disproporsi, zat secara kontinu teroksidasi dan tereduksi. Contohnya ini ya, tadi Cl2 plus 2OH min menjadi ClO min plus Cl plus H2O gitu ya. Nah, dan kiri kanan juga sudah nol muatannya, jadi balance. Di sini ada terjadi reaksi teroksidasi ya, ada reaksi oksidasi, zat secara kontinu secara terus-menerus ya. Contohnya kimia klorin ya di sini ya. Nah, untuk klasifikasi reaksi-reaksi berikutnya ya bisa dilihat ya. Kalau bisa dibedakan gitu, misalkan contohnya ada Ca2 positif plus CO32 min menghasilkan CaCO3 itu adalah nilai pengendapan tadi kita sudah lihat. Sedangkan asam basa itu contohnya NH3 ditambah NH positif menjadi NH4 positif ya. Jadi tadi ada donor proton gitu ya. Ini adalah akseptor proton dan donor proton itu asam basa. Kemudian ada reaksi redox penggantian H positif tadi sudah kita lihat Zn plus 2HCl tukaran ya, Zn akan mengikat Cl min sedangkan H2 itu akan berdiri sendiri menjadi H2. Sedangkan CaF2 itu reaksi redox untuk kombinasi ya. Jadi Ca itu berkombinasi dengan F2 menjadi CaF2 seperti itu. Kita bisa diidentifikasi sendiri. Nanti bisa dilatih latihan lah ya untuk identifikasi senyawa-senyawa itu reaksi. Kita lihat contohnya di sini kimia dalam kehidupan kita sehari-hari itu alat analisis nafas. Contohnya di sini adalah CH3CH2OH bereaksi dengan K2Cr2O7 dan H2SO4 itu akan menghasilkan CH3COOH, 2Cr2SO4 3, kemudian 2K2SO4 dan 11H2O seperti ini. Ini contohnya untuk reaksi redox.